Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bertemu. Kali ini pertanyaan-pertanyaan yang datang di kita adalah bagaimana kondisi terkait dengan kondisi ibu-ibu ketika berusaha untuk memberikan santapan yang lezat dan nikmat untuk keluarganya pada momen buka puasa. Sebagaimana kita ketahui, salah satu momen yang ditunggu oleh segenap keluarga besar pada bulan Ramadan adalah bagaimana bisa melaksanakan ibadah, buka bersama keluarga besar, karena ini dianggap sebagai momen yang langka, jarang di mana seluruh keluarga itu berada di dalam rumah pada satu kesempatan. Nah, untuk memeriahkan momen tersebut, tentu ibu-ibu dan masyarakat secara umumnya melakukan persiapan yang matang menghadapi momen buka puasa bersama tersebut. Salah satu yang dipersiapkan tentu makanan yang lezat. Bagaimana bisa yakin bahwa makanan itu lezat jika tidak dicicipi? Ini masalahnya yang masuk ke kita, bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Baik, sesungguhnya agama adalah suatu hal yang tidak mengekang kita, suatu hal yang memberikan kita keluasan di dalam hidup, yang tidak membuat kita repot dan terikat dan lain sebagainya, bahwa mudah saja bagi kita di dalam melaksanakan hukum-hukum fikih tersebut, tidak repot dan tidak susah. Artinya hukum di dalam mencicipi makan dalam bulan puasa itu boleh saja kita mencicipi makanan ketika sedang memasak, lalu kita cicipi makanan itu dengan syarat tidak masuk ke dalam tenggorokan, tidak ditelan, hanya sampai pada indera perasa kita, yaitu lidah kita saja. Namun jika itu sengaja kita telan, maka itu yang bisa mengakibatkan puasa. Syekh Sarqawi di dalam tulisannya Hasyiatus Sarqawi fi Tahaffudut Thullab, dia menyatakan bahwa ada satu hal yang harus digarisbawahi di dalam praktek mencicipi makanan ketika dalam kondisi berpuasa. Apa itu? Yang pertama, yang mencicipi adalah orang yang memasak. Oleh karena itu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang memasak atau chef-chef laki-laki yang memasak, melakukan aktivitas memasak tersebut, ia diperkenankan untuk sekedar merasa melalui lidah dan tidak ditelan. Ketika sampai di lidah dirasakan cukup, langsung dibuang, langsung diludahkan, dikeluarkan dari lidah itu, dibersihkan. Yang kedua, kata Imam Sarqawi mengatakan bahwa jika yang merasakan itu bukan yang memasak, orang yang melihat atau orang yang menonton aktivitas memasak itu, dan ia tidak ada sama sekali kepentingan untuk merasakan itu, kemudian dia merasakan, maka hukumnya makruh di situ. Ya, jadi yang diperkenankan untuk merasakan masakan itu hanyalah mereka yang memasak. Yang tidak memasak, apalagi tidak ada kepentingan di dalam merasakan masakan tersebut, maka menurut Syekh Sarqawi di dalam tulisannya Hasyiatus Sarqawi mengatakan bahwa itu tidak diperkenankan atau makruh hukumnya. Oleh karena itu, saya kira di dalam melaksanakan hukum fikih kita tidak terlalu sulit, gampang saja bagaimana bisa menjalankan hidup ini dengan normal, sehingga juga Islam juga menata hukum-hukumnya sesuai dengan keperluan kehidupan manusia yang kita kenal dengan istilah maqasidus syariah. Boleh saja silahkan mencicipi makanan ketika memasak di dalam keadaan puasa dengan syarat tidak ditelan atau masuk ke kerongkongan, cukup sampai indera perasa kita, yaitu lidah saja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.